Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Ibu Oktaria Trianti dari SD Negeri 03 Banjarnegara. Nah, anak-anak, hari ini bagaimana keadaan anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar tematik kelas 6, yakni tema 1, selamatkan makhluk hidup, plus tema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 2. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar muatan SBDP ya, yakni karya seni patung. Ya, selamat belajar. Tahukah anak-anak, manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produksi seni yang terbuat dari kayu nih anak-anak. Salah satunya adalah patung. Nah, jadi ada patung kuda, kemudian patung orang. Nah, itu termasuk karya seni dari kayu ya anak-anak. Karya seni patung. Selain dari kayu, patung juga dapat dibuat menggunakan bahan lainnya, anak-anak. Seperti patung Nusantara yang terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, berikut ini adalah aneka kerajinan patung dari tanah liat, yakni yang berasal dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Nah, ini ada patung. Nah, ada berbagai jenis patung ya anak-anak. Hasil karya yang luar biasa. Oke, nah anak-anak, apa itu patung? Patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta dapat dilihat dari segala arahnya anak-anak. Patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Nah, jadi patung itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi anak-anak. Bentuknya bisa seperti manusia, tadi ada patung manusia seperti manusia, kemudian ada patung hewan.
tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita belajar tentang fungsi patung nih anak-anak. Fungsi patung yang pertama ya ini patung religi sebagai sarana untuk ibadah dan bermakna religius seperti patung-patung dewa misalnya. Kemudian patung monumen, ini untuk mengenang jasa pahlawan ya anak-anak atau peristiwa sejarah suatu bangsa seperti yang kita kenal dengan monumen nasional. Kemudian patung arsitektur berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan ya ini yang sering kita jumpai di candi-candi ya di candi Muara Takus misalnya kalau di Riau. Kemudian patung dekorasi ya ini sebagai penghias bangunan, taman atau tempat lainnya yang biasa anak-anak lihat misalnya di taman ada patung-patung boneka. Kemudian atau yang di kerajaan lihat ada patung elang ya, ada patung burung. Nah, itu termasuk patung dekorasi dan juga patung seni yang hanya dinikmati dengan bentuknya. Nah, ini anak-anak gambar-gambar patung ya. Ya, ada patung candi, ada monas, kemudian ini ada dua anak kecil yang patung dekorasi dan juga nih ada daerah tempat tinggal saya ini Istana Siak. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, selanjutnya berdasarkan bentuknya nih anak-anak, patung dibagi menjadi dua jenis, yakni bentuk figuratif dan non-figuratif. Bentuk figuratif adalah bentuk patung yang realis seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Bentuk non-figuratif adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuk abstrak seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat atau panjang. Audio Jungle. Nah, lalu bagaimana proses pembuatan patungnya anak-anak? Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Yakni pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit diukir. Audio Jungle. Nah, anak-anak setelah mendengar
penjelasan tadi, apakah anak-anak tahu tentang karya seni patung dan cara membuatnya? Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu kan bahwa tumbuhan juga ternyata memiliki banyak manfaat. Salah satunya kayunya bisa dibuat patung ya anak-anak. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lindungi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.